Kita akan mulai ibadah ini, tapi sebelumnya kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars Tokatea. Adik-adik, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 341, Allah hadir bagi kita. Bapa di dalam surga, kami kembali saat ini. Biarlah apa yang kami boleh puji-pujikan itu mengharumkan nama Tuhan. Tuhan, lewat ibadah ini kami percaya Tuhan juga memimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Jadilah menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 289, Yesus Kawan Anak-anak. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur pasal 119.
9 ayat 2. Kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur pasal 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Adik-adik, untuk meresponi firman Mazmur, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 184, Bermacam-macam anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hati sesama semuanya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengkidungkan Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Shalom, selamat pagi adik-adik. Saatnya kita akan membaca Alkitab. Disiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca dari kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Kitab Efesus terambil dari Perjanjian Baru. Kalau Kak Sepa bilang pasal, berarti angka besar yang 3. Kalau sudah dapat angka 3 yang besar, kita akan membaca dari ayatnya yang pertama sampai 13. Sebelum kita membaca Alkitab, biarkan Alkitab kita terbuka, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari yang indah. Kiranya Tuhan menyertai kami pada saat kami membaca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari berdiri. Kita akan membaca Alkitab kita, namun sebelumnya kita menyanyi haleluya. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus.
Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab, kepadamu puji-pujian. Silakan duduk adik-adik. Ya adik-adik, kitab Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Efesus adalah sebuah kota Yunani kuno yang merupakan salah satu daerah yang sekarang lebih dikenal dengan nama negara Turki. Kota Efesus ini merupakan kota pelabuhan di mana menjadi pusat perdagangan. Banyak orang dari berbagai daerah datang untuk menjajakan dagangannya. Oleh karena itu, banyak sekali orang-orang yang berasal dari daerah yang berbeda-beda berkumpul di sana. Kitab Efesus merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus saat ia berada dalam tahanan. Pada saat itu, Rasul Paulus ditangkap oleh Kaisar Nero karena memberitakan Injil. Surat kepada jemaat di kota Efesus ini ditulis untuk mengingatkan agar para jemaat tidak membeda-bedakan dalam berbuat kebaikan. Karena di hadapan Allah, semua orang memiliki hak yang sama untuk merasakan kasih karunia Allah. Walaupun kita semua berbeda, kita telah disatukan oleh kasih karunia Kristus. Sebagai pengikut Kristus yang telah diselamatkan, hendaknya kita selalu bersyukur atas karunia keselamatan Allah. Adik-adik, melalui pembacaan Alkitab kita hari ini, kita diingatkan bahwa sejak awal Allah menciptakan manusia itu berbeda. Meskipun kita berbeda, misalnya ada yang warna kulitnya putih, ada yang coklat ataupun hitam, ada yang rambutnya lurus ataupun keriting, bahasanya pun banyak yang berbeda-beda. Namun, walaupun kita berbeda, kita harus ingat bahwa di mata Allah kita semua sama. Kita harus senantiasa menyampaikan kebaikan Allah kepada semua orang, baik orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Bagaimana caranya? Yaitu salah satu contohnya adalah dengan tidak membeda-bedakan dalam berteman. Tidak pilih-pilih teman dan berbuat baik kepada semua orang tanpa terkecuali. Mengapa kita harus berbuat baik? Mari kita buka Alkitab kita dari Efesus pasalnya yang kedua, ayat 10. Adik-adik, sudah siap? Kita baca sama-sama ya. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Dari pembacaan Alkitab kita yang tadi, pasal ketiga, adik-adik lihat ada pasal 2. Kemudian kita cari ayatnya yang ke-10, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 199, Kusuka Menuturkan. Adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dilipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat karunia Tuhan. Tuhan mempertemukan kami dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak di hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan menyertai kami dari awal kami beribadah hingga pada saat ini kami naikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami mau mendoakan kedua orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mereka berkat, memampukan mereka agar mereka dapat membimbing kami dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang terdampak oleh COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka agar mereka dapat segera sembuh dan dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, berkati Bapak Presiden dan seluruh para menteri. Kiranya Tuhan memampukan mereka agar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dalam mengatasi problem yang ada pada saat ini. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gerejamu di seluruh dunia, terkhusus bagi GPIB Jemaat Pancaran Kasih, di mana Tuhan tempatkan kami untuk bernaung. Kiranya Tuhan memampukan kami agar tetap senantiasa untuk melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberi persembahan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Adik-adik, kita akan berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kudus, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami semuanya untuk memberikan yang terbaik. Tuhan, kuduskan persembahan kami sehingga itu mendatangkan damai sejahtera dan ungkapan syukur bagi kami semua. Berkati persembahan yang boleh kami berikan,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita menerima berkat dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 345, "O Berkati Kami". Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati.